Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat, selalu berkelimpahan rezeki, kesuksesan, dan keberkahan. Sebuah kisah inspirasi dan motivasi tentang seorang saudagar kaya raya. Sebuah kisah seorang ayah yang begitu cintanya terhadap istri dan anak-anaknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan memberikan motivasi untuk inspirasi hidup kita. Pak Sulaiman dikenal di kampungnya seorang saudagar kaya raya. Dari muda hingga tua, ia pekerja keras, selalu sibuk, tidak ada waktu yang terbuang. Hari-harinya diisi oleh kesibukan, karena begitu banyak yang harus ia kerjakan. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat. Pulangnya sudah larut malam. Tangannya kasar karena kerja keras. Tubuhnya lelah karena harus memikul tanggung jawab. Baginya, keluarga adalah alasan untuk terus berjuang. Ia ingin anak-anaknya tidak kekurangan, istrinya tidak merasa hidup sengsara. Namun dalam kesungguhannya mengejar nafkah, ia lupa satu hal yang penting, hadir bersama mereka. Anak pertamanya Andin. Ia tumbuh menjadi gadis pintar. Ia sering ingin bercerita tentang prestasinya di sekolah. Namun setiap kali pulang, ayahnya selalu berkata, "Ayah capek nak, nanti saja ya." Anak keduanya Bintang, sering rindu diajari bersepeda oleh ayahnya. Ia belajar sendiri, jatuh berkali-kali, sampai akhirnya bisa tanpa pernah ditemani oleh ayahnya. Anak ketiganya Ayu, diam-diam menangis karena melihat teman-temannya bisa bermain di taman bersama ayah mereka. Dan yang bungsu Bambang, hampir tidak punya kenangan indah bersama ayahnya. Karena sejak ia kecil, ayahnya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka semua sayang pada ayahnya, tapi di hati kecil masing-masing tersimpan kerinduan yang tak pernah terjawab. Kerinduan akan ayah yang hadir, bukan hanya ayah yang bekerja. Waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh besar, rumah yang dulu ramai tawa, kini lebih sering sepi. Andin sudah bekerja di kota lain, yang jaraknya lumayan jauh. Bintang terpaksa kos di luar kota, dikarenakan diterima kuliah di kota lain. Ayu mulai sibuk, sekolah menengah atas. Dan Bambang semakin jarang terlihat di rumah, karena sering senang bermain dengan teman-temannya. Pak Sulaiman mulai merasa asing. Suatu malam ia duduk di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi tak ada anak-anak yang menemaninya. Hanya istrinya saja yang menemaninya. Itu pun tidak lama. Istri Pak Sulaiman masuk ke kamar untuk istirahat. Ia baru sadar, rumahnya dipenuhi dengan benda-benda hasil kerja kerasnya. Tapi ia tidak menemukan satu hal, kenangan bersama keluarganya. Hanyalah foto keluarga yang masih terpajang di ruang keluarga. Pak Sulaiman menatapnya dengan penuh kesedihan. Waktu menamparnya keras ketika dokter menyatakan kesehatannya menurun drastis. Jantungnya lemah. Usianya tidak lagi panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Sulaiman menangis. Ia menyesal. Semua uang, semua kerja keras, tak bisa mengembalikan masa-masa ketika anak-anaknya menunggu di teras rumah. Keesokan harinya, ia memanggil keluarganya berkumpul. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah terlalu sibuk mencari nafkah sampai lupa bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah uang, melainkan kebersamaan dengan kalian. Maafkan ayah." Semua terdiam. Andin mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, aku bangga bisa kuliah dan kini sudah bekerja. Ini semua karena kerja keras ayah. Tapi aku selalu rindu ayah hadir di hari-hariku." Bintang menahan tangis. "Aku belajar bersepeda sendiri ya, tapi aku ingin sekali waktu ketika terjatuh dan ditolong oleh ayah."
Ayu meneteskan air mata. Aku sering iri dengan teman-temanku yang ditemani ayahnya di sekolah. Aku ingin sekali ayah menontonku menari di panggung. Bambang si bungsu memeluk erat ayahnya. Aku tidak punya banyak kenangan sama ayah, tapi sekarang aku ingin sisa waktu ayah bersamaku. Jangan pergi terlalu cepat. Air mata Pak Sulaiman tak terbendung. Ia memeluk anak-anaknya, merasakan kasih sayang yang selama ini tak sempat dibalas dengan kehadirannya. Mulai hari itu, ia berubah. Meski tubuhnya lemah, ia memaksa untuk hadir, mengantar Bambang ke sekolah, meski dengan langkah pelan. Ia menemani Ayu latihan menari, walau harus duduk lama dengan nafas tersengal. Ia mendengarkan cerita Bintang dengan penuh perhatian dan menatap Andin dengan kebanggaan yang selama ini ia simpan. Hari-hari itu menjadi masa terindah bagi keluarga mereka, bukan karena harta, bukan karena rumah yang lengkap, melainkan karena mereka benar-benar punya ayah yang hadir. Dan di sisa hidupnya, sebelum matanya terpejam untuk terakhir kalinya, Pak Sulaiman berbisik lirih, "Anak-anakku, jangan ulangi kesalahan ayah. Jangan habiskan hidup hanya untuk bekerja, lalu melupakan cinta. Karena harta bisa dicari, tapi waktu bersama keluarga tak pernah bisa diulang." Teman-teman, orang tua bekerja demi keluarga, tapi keluarga justru merindukan kehadirannya lebih dari apapun. Sebab kebahagiaan sejati bukanlah harta yang menumpuk, melainkan momen sederhana yang dijalani bersama dengan hati yang hadir. Dari kisah ini kita bisa belajar, kesibukan bisa menunda kebersamaan, tapi tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.